hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan dengan pujian dan penyembahan kami naikkan kepada Tuhan yang percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan bicara secara khusus kepada kami pada pagi hari ini, Bang. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, firman Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian juga firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin share tentang apa itu godaan, atau bagaimana caranya kita bisa mengetahui godaan. Oleh karena itu, judul atau tema topik khotbah saya pada pagi ini adalah awas, godaan itu selalu mengintai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahwa godaan itu atau cobaan itu merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Gara-gara godaan, manusia hidup dalam suasana yang tidak menyenangkan. Gara-gara godaan, manusia hidup dalam suasana yang tidak menyenangkan. Dan juga gara-gara godaan, manusia menjadi jauh dari hadirat Allah. Ada beberapa contoh godaan dalam Alkitab yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, saya dikatakan Hawa melihat dengan apa di sana? Nah, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-6. Saya dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Anda perhatikan, buah pohon itu baik, ya kan, untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kalau kita lihat di sini adalah adanya kolaborasi, ya kan? Kalau kita perhatikan di sana ada kolaborasi suami istri untuk memenuhi keinginan mereka. Dan dengan tampak kita perhatikan bahwa Adam ingin menyenangkan hati dan keinginan istrinya, yaitu mungkin ini kita bisa katakan bahwa ini Adam ini tergolong suami yang takut istri, ya kan? Jadi dia untuk menyenangkan hati istrinya, apapun istrinya diberikan pasti dimakan. Yang kedua, kita perhatikan Hawa itu terpikat oleh omongan, mutar balikkan firman Tuhan. Jadi godaan dari dalam, godaan dari luar. Godaan dari dalam yaitu suami istri tadi, ya kan? Istrinya mengambil buah pohon itu dan dimakan. Karena apa? Karena kelihatannya sedap kelihatan. Kemudian yang ketiga, kita lihat situ Adam sebagai suami itu tidak berdaya.
Kenapa tidak berdaya? Karena dia lebih condong mengikuti kemauan istri daripada firman Tuhan yang telah melarangnya. Jadi saya bilang tadi bahwa inilah suami takut istri. Kenapa? Karena Adam lebih mengasihi istri daripada mengasihi Allah. Nah, dalam konteks ini kita lihat betapa banyaknya kerusakan rumah tangga akhir-akhir zaman ini disebabkan oleh karena suami-suami takut istri. Ini firman Tuhan dibolak-balikan. Harusnya istri yang takut suami, malah suami takut istri. Dan betapa banyaknya rumah tangga dalam keluarga Kristen hancur-hancuran oleh karena suami tidak bertindak sebagai pria sejati, sebagai laki-laki sejati, sebagai kepala rumah tangga yang harusnya memimpin keluarganya, malah diberikan kesempatan untuk istrinya yang menguasai. Nah ini kelihatannya, nah ini kita lihat ini contoh sudah terjadi. Jadi kita lihat Adam di sini dia mengasihi istrinya sehingga apapun yang diberikan istrinya dia akan terima. Nah ini saya sebut dengan godaan pertama. Jadi contoh bahwa godaan yang paling memikat itu terjadi dalam hubungan keluarga. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya hubungan dengan Allah terganggu karena manusia dihantui oleh ketakutan. Setelah mereka menikmati buah yang dilarang oleh Tuhan itu, akibatnya mereka timbul ketakutan. Akibatnya ketakutan-ketakutan ini terjadi oleh karena kesalahan sendiri yang dilakukan oleh suami istri. Jadi kita perhatikan di sini kolaborasi antara suami istri ini luar biasa. Saya kagum sama kolaborasi antara suami istri, tetapi kolaborasi yang membuat konyol. Kenapa konyol? Akibatnya adalah hubungan dengan Allah terganggu karena tadinya tidak ada ketakutan dengan Allah, tapi sekarang mereka hidup dalam ketakutan. Nah, godaan-godaan semacam ini terjadi dalam kehidupan kekristenan kita juga. Kenapa banyak orang korupsi? Ya kan? Terjadi korupsi terhadap keuangan negara. Karena suami-suami takut istri. Istri punya kemauan beli barang-barang yang mewah, barang-barang yang aduhai, yang suka shopping. Bukan berarti istri dilarang tidak boleh shopping, boleh saja shopping, tetapi harus lihat kemampuan juga keluarganya, suami. Nah, yang terjadi kadang-kadang korupsi itu terjadi oleh karena kolaborasi antara suami istri. Saya menangani banyak perkara, soal perkara korupsi juga. Dan saya lihat di sini bahwa ketika suami itu mengambil uang negara atau menikmati uang negara, itu juga dinikmati oleh istri. Dan istri tidak melarang. Gimana? Seharusnya dia curiga. Kalau suami bawa banyak uang, ini dia mesti bertanya dari mana uang. Justru istrinya tidak bertanya. Jadi saya bilang ini contoh yang baik sebetulnya untuk melakukan korupsi dilakukan. Contoh yang terjadi seperti Adam dan Hawa, kolaborasi antara suami istri untuk melawan perintah Allah. Nah, itu kita perhatikan sini. Akibatnya adalah bahwa mereka itu adalah hubungan dengan Allah terganggu. Yang kedua, hilang kemuliaan Allah. Ini masih poin pertama. Tadi masih poin pertama. Kita lihat di sini bahwa akibat mereka penuh dengan ketakutan. Yang kedua, hilang kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, usaha manusia lebih susah. Mencari rezeki harus kerja keras. Nah ini yang terjadi, saudara. Bahkan yang lebih parah adalah perempuan susah melahirkan. Beda dengan hewan yang sangat mudah. Saya beberapa kali nonton di televisi dunia animal. Itu ketika hewan itu atau binatang itu melahirkan gampang sekali, nggak ada kesulitan apapun. Tetapi kenapa istri-istri kebanyakan melahirkan sangat susah? Karena akibat kolaborasi untuk menentang, kolaborasi untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini terjadi, saudara. Ini godaan yang pertama dalam Alkitab yang kita lihat bersama pada saat ini, godaan di dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca Kejadian pasal 4 ayat kelima, ya, saya masih baca bagi saudara sini. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima, saya dikatakan, kita perhatikan sana. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lihat slide yang kedua. Ya. Sikap
iri hati dari Kain terhadap adiknya sendiri, Habel. Sehingga Kain membunuh adiknya sendiri. Kenapa ini terjadi? Pertama, Kain tidak pernah menghormati Allah. Artinya Kain bersikap kurang ajar terhadap Allah. Nah, ini bahaya, saudara. Godaan-godaan ini terjadi karena kita tidak menghormati Allah, dan sama seperti Kain yang tidak menghormati Allah bersikap kurang ajar terhadap Allah. Yang kedua, kita juga Kain ini merupakan sangat egois, sehingga tidak peduli terhadap tuntutan Allah untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dalam ibadahnya kepada Allah. Ini sangat mengerikan. Orang yang bersifat egois, saudaraku, dalam ibadahnya itu selalu tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini contoh yang sudah diberikan oleh Kain. Makanya kita nggak boleh ikut lagi contohnya. Dan kita lihat juga Kain mempunyai niat jahat terhadap adiknya sendiri. Kok heran saya jadi berpikir ini godaan-godaan terjadi keluarga lagi antara, kalau tadi suami istri, sekarang antara abang dan adik. Ya kan? Bayangin saudara, abang kandungnya sendiri mempunyai, ini kan kekonyolan terjadi. Ini godaan-godaan yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan akibatnya apa? Akibatnya terkutuk hidupnya. Orang yang bersifat kurang ajar kepada Allah, tidak menghormati Allah, tidak menghormati hadirat Tuhan, bermain-main dengan Tuhan, bermain-main dengan ibadah, bermain-main dengan rencana Allah, itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Dia terkutuk hidupnya. Yang kedua, jauh dari hadirat Allah. Orang yang terkutuk hidupnya itu jauh dari hadirat Allah. Saudara sudah tahu nggak orang yang terkutuk hidupnya? Orang yang terkutuk hidupnya kebanyakan. Contohnya begini, dia bermain gitar, gitarnya rusak. Ya kan? Dia bermain keyboard, keyboardnya rusak. Dia pegang apa aja, rusak semua. Dia coba berbisnisnya hancur berantakan. Ya kan? Dia melakukan apa saja, tidak berhasil. Tidak berhasil, kenapa? Karena bukan seperti itu. Kalau kita dalam hadirat Allah, lalu kita melakukan hal-hal yang melakukan satu pelayan misalnya dan kita tidak berhasil, itu namanya tantangan, itu namanya proses pembentukan. Tetapi kalau kita melakukan, kita jauh dan hadirat Allah, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dan semuanya gagal berantakan, ini kutukan namanya. Nah, ini banyak orang tidak paham. Terkutuk hidupnya jauh dari hadirat Allah, yang lebih mengerikan tersembunyi dari hadapan Allah. Ini yang terjadi atas diri Kain. Ini contoh kedua dalam Alkitab, kita perhatikan godaan terhadap keluarga dalam konteks abang dan adik. Godaan dalam hal ibadah, saudara. Dalam hal ibadah saja, abang adik bisa berantem. Kenapa terjadi? Karena yang satu tidak menghormati Allah, egois, dan tidak sama sekali punya hati untuk menyembah Allah yang benar dan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perhatikan. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua, saya masih baca bagi saudara. Ya, misalnya dikatakan, kita lihat sebentar. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua, misalnya dikatakan, maka anak-anak Allah melihat, perhatikan, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Waduh. Ini godaan yang ketiga, kalau kita perhatikan, tertarik kepada kecantikan anak-anak manusia. Nah, anak-anak manusia yang mana? Kita lihat sini. Anak-anak Allah yang mana? Anak-anak manusia itu, anak-anak Allah itu melihat kecantikan anak-anak manusia. Dan anak-anak Allah di sini adalah orang-orang yang dipanggil dengan rencana Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tahu beribadah kepada Allah, orang-orang yang mengenal kebenaran Allah, yaitu disebut dalam konteks ini adalah keturunan Set. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak manusia adalah orang-orang yang cemar hidupnya, orang asing, yaitu keturunan Kain. Nah, yang lebih mengerikan di sini adalah terjadi perkawinan campuran antara anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak Allah dengan anak-anak manusia.
Nah, kalau kita lihat secara hukum di Indonesia ini belum boleh terjadi percampuran, perkawinan campuran yang maksud adalah beda agama. Makanya para artis zaman sekarang ini kalau mereka menikah tetap ngotot pada agamanya masing-masing, mereka tidak bisa menikah di Indonesia, mesti keluar negeri. Mereka menikah di luar negeri, ya diberkati, lalu pulang ke Indonesia sah sebagai suami istri. Nah, ini terjadi, saudaraku. Akibatnya apa? Pasangan-pasangan yang tidak seimbang melahirkan hal-hal yang kita akan perhatikan sana, yaitu melahirkan pasangan yang tidak seimbang, yang mengalami kemurtatan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, saudaraku. Ini yang mengerikan. Jadi terjadi perkawinan campuran antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Ini godaan-godaan terjadi kepada seorang yang takut akan Allah, melihat anak-anak manusia yang cantik. Memang kadang-kadang kita lihat rumput tetangga kelihatannya lebih indah ya daripada rumput kita ya. Kadang-kadang lihat orang lain, istri orang lain lebih cantik dari istri kita sendiri. Atau sebaliknya, kita kadang-kadang lihat suami orang lain lebih ganteng dari suami kita sendiri. Nah, ini godaan-godaan yang terjadi. Dan kita lihat di sini bahwa godaan-godaan ini real, kenyataan yang terjadi, saudaraku. Makanya terjadi akibatnya adalah melahirkan pasangan-pasangan yang tidak seimbang, kawin cerai, broken home di mana-mana. Kenapa? Karena memang dasarnya nggak benar, saudaraku. Perkawinannya tidak benar. Perkawinan ini yang namanya perkawinan campuran antara anak-anak manusia dan anak-anak Allah itu ditentang di Israel pada zaman itu. Akibatnya, Pak Saudara, umur manusia menjadi pendek. Dalam konteks perjanjian lama itu cuma 120 tahun. Dalam konteks perjanjian baru 70 tahun. Kenapa? Ini akibat perkawinan campuran antara anak-anak Allah, anak-anak yang berkenan kepada Allah dan anak-anak manusia, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu sebenarnya godaan-godaan ini kita perlu perhatikan supaya anak-anak kita didik mereka supaya jangan sampai tertarik kepada kecantikan dan kegantengan secara duniawi. Ya, secara khusus bagi mereka yang belum menikah, jangan karena kita tergoda melihat penampilan dia, kumisnya tipis, rambutnya aduhai, ya kan, kulitnya putih, mulus, ya kan, tingginya semampai apa istilahnya itu, perempuan cantik kalau kita lihat itu langsing, ya kan, penampilannya, lipstiknya, wah di makeover begitu rapi, begitu indah, kelihatannya begitu indah, tetapi dalam hatinya penuh kebusukan dan kejahatan. Nah, ini kita mesti hati-hati, kita mesti didik anak-anak kita memperhatikan hal-hal itu supaya jangan sampai godaan-godaan. Mereka cantik tapi mereka tidak takut akan Allah. Suami-suami melihat, maksud saya adalah calon-calon suami melihat calon-calon istri, namun mereka tidak takut akan Allah, atau sebaliknya calon-calon istri melihat calon-calon suami, mereka yang ganteng tapi tidak takut akan Allah. Dan ini sudah jauh hari sudah diingat oleh Tuhan melalui contoh-contoh ini supaya kita mengenal bahwa hati-hati dengan pandangan kita, hati-hati dengan keinginan kita untuk melihat secara mata lahiriah saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat kita perhatikan dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-5 dan sampai 7. Saya baca bagi saudara. Ya. Kejadian pasal 13 ya kan, ayat 5 sampai ayat ke-7 di sana dikatakan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah apa? Perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot waktu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Nah, Anda bayangkan pertengkaran tentang harta. Ini godaan yang diberikan contoh oleh Alkitab. Ya. Pertikaian antara kemenakan sendiri. Lot itu kemenakannya Abram. Mereka ribut gara-gara harta. Pertengkaran di mana-mana terjadi oleh karena harta duniawi. Kita perhatikan, ya. Saya juga menangani kasus-kasus atau perkara-perkara warisan, ya, perebutan harta
harta warisan itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Yang mereka berantem suami istri, kakak adik, saudara kandung sendiri itu mereka berantem gara-gara harta. Ini sudah jauh hari diperlihatkan kepada kita dalam Alkitab, Kejadian pasal 13 ayat 57 ini. Pertikaian antara Lot dan Abraham tentang harta milik mereka. Yang kita lihat juga ada akibatnya apa? Pengaruh buruk anak buah Lot itu terhadap Abraham dan menimbulkan pertengkaran antara Lot dan Abraham. Tetapi kita perhatikan sikap Abraham di sini, dia mengalah luar biasa. Ini orang yang takut akan Allah. Jadi akibat pertengkaran harta duniawi ini mengakibatkan apa? Hubungan kekeluargaan itu rusak gara-gara harta. Nah, itu sebabnya ini menjadi contoh yang baik. Saya melihat bahwa banyak keluarga hancur-hancuran oleh karena keributan harta, keributan warisan. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka oke-oke. Tapi karena orang tuanya sudah dipanggil Tuhan dan tinggal anak-anaknya, mereka berantem sama ribut gara-gara harta. Harta ini nggak dibawa mati, tapi mereka ributnya luar biasa. Ini contohnya. Tidak ada pengontrolan diri sehingga Lot. Nah, ini bahaya, saudaraku. Makanya Abraham mengatakan, kalau you pilih kiri, you mau ke kiri, saya ke kanan. Kalau you ke kanan, saya ke kiri. Kenapa begini? Karena Lot, karena Abraham mengatakan kepada Lot bahwa kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Tinggal kita pilih, kita pisah baik-baik. Nah, ini satu hal yang sangat baik dilakukan oleh Abraham. Abraham punya pandangan luar biasa. Dia mengerti, benar-benar dia mengerti tentang hubungan dengan Allah. Dia tidak mau dirusakkan hubungan dengan Allah gara-gara harta. Dia tidak mau hubungan kekeluargaan itu hancur berantakan hanya gara-gara harta. Oleh karena ini perhatikan Bapak Ibu ini, perhatikan godaan yang terjadi di mana-mana. Apalagi di Indonesia ini banyak kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan warisan yang sampai saat ini tidak sampai selesai. Bisa abang adik berantem, bisa bunuh-bunuhan, bisa tembak-tembakan, bisa pukul-pukulan, berkelahi sama oleh karena hanya harta, saudara-saudara. Nah, ini sudah terjadi, sudah ditulis sama Alkitab untuk kita perhatikan baik-baik supaya jangan sampai kita lakukan ini. Dan yang kelima kita perhatikan dalam Kejadian pasal 16, ya kan? Saya masih baca bagi saudara dalam Kejadian pasal 16 ayat 2 sampai ayat 4 saya dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melainkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarah istrinya itu, Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Perhatikan ayat 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandung perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa yang mengandung, maka ia mana rendah akan nyonyanya itu. Ini godaan yang kita perhatikan. Ketidaksabaran istri, ketidaksabaran Sarah sebagai istri Abraham bisa membuat konflik sampai saat ini. Kelihatannya Anda perhatikan inisiatif dari Sarah untuk mengambil Hagar menjadi istri Abraham itu kelihatannya normal, pada zaman itu normal, ya kan? Tetapi akibatnya, saudara, dan Anda perhatikan sana, ketika Hagar diizinkan oleh Sarah istrinya kepada Abraham, Abraham pun pasrah, ya kan? Abraham bisa dikatakan Abraham pasrah dan setuju dengan inisiatif istrinya. Lagi-lagi saudaraku, ini kolaborasi antara suami istri yang membuat kekonyolan yang berikutnya. Ini berbahaya, ini hati-hati. Apa namanya? Kolaborasi antara suami istri dalam melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini laki-laki mana yang mau tolak, Pak? Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara, khususnya para pria. Disodorin begitu, memang menolak? Nggak mungkin menolak, apalagi disetujui oleh istrinya. Nggak disetujui aja kita. Sekarang Bapak Ibu saudara, banyak yang nikah siri, nikah diam-diam, ya kan? Nikah di bawah tangan,
nikah kabur dan segala macam-macam. Karena apa? Karena diizinkan oleh istrinya. Ini perhatikan, Abraham sendiri mengizinkan tuh. Istri maksudnya si Sarah istrinya mengizinkan. Dan memang Abraham memang dasarnya laki-laki nggak bisa, saudara. Ketika dikasih makan, dikasih daging empuk, dia tabrak, dia nggak. Anda lihat di sini, Abraham pasrah dan setuju dengan inisiatif istri. Ini godaan. Dan yang berikut itu, Abraham lebih menghormati istrinya, ya kan? Suami takut istri. Sekali lagi, ini pelajaran penting. Ini contoh kedua, suami takut istri. Abraham itu copy paste dari Adam dan Hawa. Sekarang Adam juga takut sama istrinya. Sekarang Abraham, kejadian kedua, Abraham juga takut sama istrinya. Jadi Abraham lebih menghormati istrinya dan mengakibatkan hal-hal konflik beda agama. Konflik sekarang terjadi di mana-mana. Ini akibat dari perbuatan Sarah mengizinkan suaminya mengambil Hagar. Konflik agama sampai sekarang masih terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena terjadi dari awalnya seperti begini. Akibatnya apa, saudara? Pertengkaran, saudara. Antar agama terus berlangsung sampai saat ini, ya kan? Dan dosa semakin melarikan dosa. Penghuni neraka semakin banyak saat ini. Jadi perbuatan saat itu memang tidak ada larangan sebetulnya. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, dalam konteks itu ya Abraham sah-sah saja mengambil istri. Tetapi mengakibatkan akibatnya sampai saat itu kita yang menerima konsekuensinya. Nah, akibatnya apa? Penghuni surga sedikit atau banyak. Nanti kita lihat, tapi yang pasti penghuni neraka semakin banyak. Akibatnya ini seperti ini. Nah, itu godaan yang kelima. Dan godaan yang keenam kita perhatikan dalam Kejadian 19. Saya masih baca, saya dikatakan. Kejadian 19 ayat yang kelima, saya dikatakan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepada malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami mau pakai mereka. Ya kan? Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu tutupnya belakangnya, dan dia berkata, saudara-saudara, janganlah kalian berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang pernah jamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalamnya. Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi mereka berkata, nyala. Lagi kata mereka, orang yang datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kita akan menganiaya engkau keras. Dan mereka mendekati untuk mendobrak pintu. Ini apa, saudaraku? Ini dosa Sodom dan Gomora. Godaan yang ke-6 dalam Alkitab kita perhatikan. Dosa Sodom dan Gomora, immorality. Atau sekarang disingkat dengan LGBT. Manusia melawan Allah. Anda perhatikan sini. Bahwa manusia melawan Allah dan melakukan dosa seks yang tidak wajar. Ini godaan luar biasa. Tuhan mengasihi mereka. Tapi Tuhan tidak bisa kompromi dengan perbuatan mereka. Dosa Sodom dan Gomora ini makin menjadi-jadi saat ini. Bahkan yang lebih mengerikan, ada pendeta yang memberkati LGBT, yang memberkati lesbi, yang memberkati homo. Kita perhatikan sini bahwa itu yang terjadi saat ini dan sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa godaan-godaan perbuatan dosa oleh Sodom dan Gomora saat ini terjadi begitu hebat, begitu dasar, immoral di mana-mana terjadi. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dalam Alkitab. Ini satu pelajaran penting bagi kita, supaya kita perhatikan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Karena akibatnya apa, saudara? Akibatnya kalau kita perhatikan, Tuhan menghukum, ya kan? Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Terjadi hukuman. Kenapa? Karena LGBT, karena immorality. Dan istri Lot menjadi tiang garam karena mencintai harta dunia. Sayang sekali.
Inilah akibatnya kalau dia ikut maunya sendiri, Lot ikut maunya sendiri, tidak ikut maunya Tuhan, punya istri yang suka harta duniawi. Sehingga ketika seorang mau dihancurkan, disuruh lari, malah dia membelakang, dia lihat, memandang kembali, dia menyesal. Punya keinginan, waduh harta saya, waduh mobil mewah saya, waduh rumah mewah saya, waduh harta mewah saya tinggalkan di Sodom dan Gomora. Makanya cari istri yang baik, Bapak Ibu Saudara yang belum menikah. Cari suami yang baik. Cari suami yang takut akan Allah, yang tidak melakukan hal-hal yang salah. Cari istri yang baik. Jangan lihat cuma kecantikannya, tapi lihat juga hatinya yang baik. Rajin bekerja, takut akan suami, taat pada suami, melakukan hal-hal yang baik untuk keluarga. Ini penting, saudaraku. Ini khususnya mereka bertiga nih yang nonton acara ini, yang ini khususnya mereka bertiga di apartemen Mitra Bahari ini, perhatikan baik-baik, cari suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan, yang rajin bekerja, yang mencintai keluarga, yang mengasihi pekerjaan, yang tidak macam-macam di luar. Nah, itu. Ini perhatikan saudara, karena hati-hati dengan dosa semacam ini terjadi di mana LGBT, immorality. Dan yang akibat yang terakhir kita lihat, Lot harus lari tunggang langgang ke daerah yang aman. Untuk mencari apa? Untuk mencari ketenangan. Sementara Abraham menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan. Sementara dia menikmati hal-hal yang tidak tenang. Kenapa? Karena itu pilihannya sendiri. Dan kita perhatikan contoh yang terakhir, yang ketujuh, dalam kitab Kejadian pasal 25. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 25. Kita lihat ayat 31 sampai 34 ya. Saya masih baca bagi saudara. Saya dikatakan, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepada gua hak kesulunganmu. Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, yang makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Kita perhatikan saudaraku, bahwa peristiwa ini saudaraku, Yakub mendapatkan hak kesulungan dari Esau, dan 2 kali Yakub menipu Esau. Hak kesulungan berkat milik Esau ini jelas saudaraku. Kalau secara hukum perbuatan ini perbuatan pidana, dia menipu abang kandungnya sendiri. Bayangin, ini mereka ini kan kembaran ya, anak kembar. Esau lahir duluan, kemudian baru Yakub. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa hak kesulungan Yakub dianggap rendah. Hak kesulungan adalah hak yang dimiliki oleh anak sulung dan sebagai imam atas seluruh keluarganya. Jadi memberi otoritas sebetulnya, tapi otoritasnya dibuang. Kenapa? Karena dia ditipu oleh adiknya sendiri. Ini terjadi penipuan, pasal 378. Barang anggar pasal 378. Di situ tertulis 278 KUHP, harusnya 378 KUHP. Jadi perhatikan, ancaman itu udah pidananya 4 tahun penjara. Dia menipu. Kenapa? Karena dia mementingkan hak kesulungan. Sementara Esau memandang rendah hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu adalah hak atas kepemimpinan dalam ibadah keluarga, serta hak atas warisan, saudaraku, dalam jumlah 2 kali lipat sebenarnya dibandingkan dengan saudara yang lain yang merupakan berkat perjanjian Allah kepada Abraham. Bayangin, berkat perjanjian dari Abraham tapi tidak diperhatikan oleh Esau. Esau meremehkan dan tidak menghormati hak kesulungannya yang diberikan oleh Allah hanya apa? Gara-gara roti dan sup kacang merah buatan Yakub tadi. Nah, ini godaan-godaan makanan, saudaraku. Hati-hati dengan tawaran-tawaran makanan yang nikmat, yang indah, tapi akibatnya adalah kita kehilangan segala. Dan Esau memandang rendah suatu kesempatan ilahi untuk berhubungan akrab dengan Allah.
Esau marah kepada Yakub dan berkata bahwa berkat itu ya udah, karena dia disebut berkatnya dia marah, saudaraku. Sedangkan berkat secara rohani yang secara akal dengan Allah dia tidak perhatikan, dia hanya memperhatikan berkat secara jasmani. Ya ini yang terjadi. Jadi kita lihat di sini ada kolaborasi lagi, Bapak Ibu Saudara, kolaborasi antara mama dan anak. Kalau yang tadi kolaborasi antara suami istri, ya kan? Nah sekarang kita perhatikan kolaborasi antara mama dan anak. Jadi Ribka memanfaatkan kesempatan yang baik untuk menipu suaminya sendiri. Udah ngeri betul, ini terjadi penipuan di mana-mana dalam keluarga. Kolaborasi yang mantap antara mama dan anak untuk menipu bapaknya sendiri dan hak kesulungan. Ya inilah dasar anak mami. Anak mami yang tidak mau melawan keinginan maminya sendiri. Ini kena nih. Jadi kolaborasi antara mama dan anak kena pasal 55 KUHP, turut serta melakukan sama-sama nih, bekerja sama untuk melakukan penipuan. Nah, ada perhatikan ini godaan-godaan yang diceritakan oleh Alkitab, dan ini harusnya menjadi contoh teladan bagi kita untuk kita berhati-hati. Karena kejadian-kejadian ini terjadi, saudara. Kita lihat kesimpulannya. Jadi dengan 7 peristiwa dalam kitab Kejadian ini, sengaja saya sampaikan pada pagi ini, kita melihat bahwa godaan itu harus dihadapi bersama Tuhan. Kita lihat kesimpulannya pada ini. Kita lihat godaan itu, saudaraku, harus dihadapi bersama Tuhan. Yang kedua, godaan itu harus dihadapi dengan hati yang teguh, bersandar pada kekuatan Allah. Yang ketiga, godaan itu bisa dikalahkan dengan hati yang teguh, bersandar pada kekuatan Allah. Dan yang keempat, Tuhan berjanji untuk memberikan kita jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi godaan tantangan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Itu merupakan pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dari 7 peristiwa yang saya share pada pagi ini, mari kita belajar pada pagi hari bahwa di mana-mana di sekitar kita ini dosa itu mengintai kita, godaan itu mengintai kita. Tetapi paling penting bagi kita adalah bagaimana caranya kita menghadapinya. Cara menghadapinya kita bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Allah, kita bersama dengan Tuhan Kristus, kita bersama dengan Roh Kudus, kita bersama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh. Kita mampu menghadapi setiap tantangan karena 1 Korintus 10:13 dengan jelas memberikan jaminan yang pasti kepada kita bahwa pada waktu kita menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan kita alami, itu pencobaan biasa yang kita mampu menghadapinya karena Tuhan yang berjanji akan berikan kita jalan keluar sehingga kita mampu menghadapinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi ini. Mengajar kami Tuhan. Di 7 model godaan yang kami boleh belajar pada pagi hari, mengajar kami Tuhan agar kami terus berhati-hati dan tetap mempercayai bahwa Tuhanlah yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanya untuk menyenangkan hatimu.